Ada 1000 cara untuk mati, tapi ada pula nasib yang jauh lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Di dunia kejahatan Meksiko, kartel-kartel besar adalah ahli dalam menciptakan hukuman semacam ini. Dan El Mencho udah berulang kali nunjukin kreativitas kelamnya dalam memberi pelajaran pada para pengkhianat. Dari memotong anggota tubuh, menguliti orang hidup-hidup, hingga membuat kematian tampak seperti pelepasan penuh rasa syukur. Dia udah melakukan semuanya. Salah satu korban paling mengenaskan itu adalah El Cholo, yang mengalami siksaan begitu brutal hingga detik terakhirnya merasa seperti akhir dari penderitaan panjang. El Cholo itu awalnya melarikan diri, berusaha menghindari murka dari El Mencho. Tapi sang bos mafia itu nggak pernah melupakan dendam. Dia menelusuri setiap jejaknya, mengendus setiap persembunyiannya, sampai akhirnya menemukan El Cholo di rumah aman atau di safe house yang ia kira itu nggak bakal tersentuh El Mencho. Begitu tangkep, penyiksaan yang terjadi itu membuat adegan film horor kelihatannya jinak. Bagi yang belum tahu siapa sebenarnya sosok ini, El Mencho itu adalah otak di balik CGNG, Cartel de Jalisco Nueva Generación. Awalnya kelompok ini hanyalah kaki tangan dari kartel Sinaloa, mengurusi distribusi narkoba dan urusan finansial dari Jalisco hingga Mexico City. Tapi semuanya berubah pada 2010 ketika bos Sinaloa di wilayah itu, Ignacio Coronel, ditembak mati oleh pasukan keamanan Meksiko. Kekosongan kekuasaan memicu perang internal dan CGNG muncul sebagai pemenang. Sejak itu kekuatan dan reputasi mereka tumbuh cepat, menelan wilayah baru satu demi satu. Di mana CGNG beroperasi, disitulah darah dan kekacauan mengalir deras Dalam waktu kurang dari 15 tahun, mereka berhasil menandingi dominasi dari kartel Sinaloa, mengenakan seragam ala militer, bersenjatakan senapan otomatis kelas berat, basoka, hingga tank rakitan. Sekali melihat konvoi mereka, orang langsung tahu kalau ini bukan geng jalanan biasa. Yang membuat pengkhianatan El Cholo semakin gila adalah fakta bahwa dia nggak hanya menantang anggota biasa, tapi langsung menusuk jantung organisasi, yaitu El Mencho sendiri. CGNG udah terkenal karena metode eksekusi yang lebih menyeramkan daripada hasil akhirnya. Mereka nggak segan memamerkan potongan tubuh manusia di ruang publik cuman untuk mengirim pesan. Mereka adalah organisasi kriminal pertama di Meksiko yang berani menantang pemerintah secara frontal dan menang. Pemerintah merasakan amarah mereka ketika sebuah helikopter bersenjata berhasil ditembak jatuh oleh anggota gengnya ini tanpa ragu. Itu baru permukaannya. CGNG dikaitkan dengan pembunuhan pejabat politik dalam jumlah yang gak terhitung, penghilangan paksa, hingga penemuan kuburan massal di daerah operasi mereka. Lebih gilanya lagi, selama pelatihan rekrutan baru, mereka menjadikan kanibalisme sebagai ritual, menjadikan siapa saja, laki-laki atau perempuan, bahkan anak-anak sebagai bahan ajarnya. Bayangkan aja kalau anak buahnya aja bisa sebegitu biadabnya, apa yang bisa dilakuin sama sang bos? Jelas pasti lebih parah ya kan? El Cholo itu pernah memiliki hubungan dekat dengan El Mencho. Hubungan yang dimulai jauh sebelum CGNG menjadi kekuatan yang ditakutin. Tapi di dunia ini, persahabatan itu gak akan menyelamatkan lu kalau kesetiaan lu goyah. Dan El Cholo akhirnya belajar pelajaran itu dengan cara yang paling menyakitkan. El Mencho sendiri lahir pada Juli 1966 dari keluarga petani dengan nama asli Nemesio Oseguera Cervantes, nama yang gak akan bertahan lama di dunia yang dia masukin. Dari kecil, ambisinya ini udah membara. Di tahun 1980-an, dia ikut arus imigran gelap, nyusup ke Amerika Serikat dengan harapan meraup uang cepat. Tapi di sana bukannya mencari nafkah yang jujur, dia justru berkubang dalam kejahatan kecil, pencurian, pemerasan, perdagangan narkoba, hingga berulang kali ditangkap sama aparat. Setelah situasinya di Amerika Serikat ini semakin panas, dia kabur kembali ke Meksiko dan bergabung dengan kartel Milenio, tempat di mana bakatnya dalam kekerasan dan kriminalitas akhirnya mendapat panggung. Disitulah El Mencho bertemu dengan El Cholo. Keduanya jadi tangan kanan bagi gembong narkoba El Maradona, dan dari situ pula persahabatan mereka ini terjalin. El Cholo menyaksikan dari dekat bagaimana El Mencho ini membangun CGNG dari nol, merekrut para algojo dari kartel lama yang udah bubar. Awalnya dia menamakan kelompok barunya ini Los Torcidos alias si Twisted, the Twisted gitu, sebelum akhirnya mengganti nama menjadi Cartel de Jalisco Nueva Generación. Bersama-sama keduanya masuk ke babak baru dunia kejahatan terorganisir dengan peluang besar untuk menjadi penguasa wilayah. Tapi El Cholo perlahan mulai kelihatan sisi gelap yang membuatnya ini takut setengah mati. El Mencho itu memiliki semua ciri dari pemimpin kartel Ambisi ada, disiplin ada, karisma juga ada. Tapi di balik itu dia ini juga kejam, materialistis, dan gak segan menggunakan cara paling busuk untuk
mendapatkan apapun yang dia mau. El Cholo itu jadi saksi mata dari banyak eksekusi brutal dan pembunuhan sadis yang dilakuin sama si JNG. Bahkan Mencho pun itu sempat mengangkatnya sebagai tangan kanan, ngasih dia akses penuh pada rahasia tergelap dari sang bos ini. Melihat darah dan mayat setiap hari, mengetahui betapa dalamnya kebusukan yang tersembunyi di balik kekuasaan itu. Dan ini bikin El Cholo mulai berpikir untuk keluar. Dan dia memilih cara yang gak seorang pun di dunia kartel berani ngelakuin, yaitu mengkhianati sahabat sekaligus tuannya sendiri. Dalam dunia kartel, kesetiaan ini bukan sekedar nilai, itu hukum yang mutlak. Pengkhianatan dibayar dengan kematian. El Cholo jadi contoh hidup dari pepatah snitch get stitch. Setelah ketahuan melangkahi wewenang dari bosnya ini, dia mulai melakukan pembunuhan tanpa izinnya El Mencho. Padahal setiap eksekusi dari si JNG itu selalu perhitungan, bre. Direncanakan hanya jika ada keuntungan strategis. Saat El Mencho tahu sahabat lamanya ini bertindak di luar kendali, ngelangkahin dia, amarahnya tuh meledak. Tapi El Cholo nggak berhenti di situ. Dia malah ngebentuk kartelnya sendiri dan mendeklarasikan perang melawan sang penguasa Jalisco ini. Itu adalah garis merah yang nggak bisa ditoleransi. Bagi El Mencho, ini udah bukan sekedar pembalasan dendam. Ini kesempatan untuk ngasih pesan yang akan diingat siapapun yang berpikir untuk ngelawan dia. Perintahnya jelas, habisi El Cholo dan semua yang mengikutinya secepat mungkin. Dalam hitungan hari, si JNG melancarkan serangkaian serangan mematikan, menghantam kelompok baru El Cholo ini sebelum sempat berkembang. Nggak ada rasa iba, meskipun banyak dari targetnya itu adalah mantan anak buahnya sendiri. Bagi El Mencho, kekuasaan harus dijaga dengan darah, dan pengkhianatan dibayar dengan kematian paling brutal yang bisa dibayangkan. Awalnya pasukan El Mencho itu gagal menumbangkan mantan wakil bosnya itu. Percobaan pertama untuk membunuh El Cholo berakhir dengan bencana yang begitu besar, sampai-sampai El Cholo berhasil ngebunuh pimpinan regu pemburu yang dikirim untuk menghabisinya. Seperti yang bisa ditebak, tapinya kegagalan ini hanya membuat sang raja si JNG semakin murka kan. Perintahnya jelas, tambah kekuatan, lipat gandakan serangan, dan jangan beri kesempatan bernapas sedikit pun. Perang yang pecah setelahnya berubah menjadi ladang pembantaian. El Cholo yang cerdas dalam permainan kriminal menjalin aliansi dengan kartel Sinaloa. Dari mereka, dia mendapatkan pasukan, senjata, dan suplai yang cukup untuk menyeimbangkan kekuatan melawan bos lamanya ini. Jalanan berubah tuh jadi neraka. Peluru melesat tanpa henti, mobil-mobil kebakar, darah dan serpihan otak berceceran di aspal. Gak ada yang aman, bahkan warga sipil. Dan di tengah semua itu, El Cholo justru semakin kuat. Pada satu titik, dukungan yang dia kumpulin begitu besar hingga seolah kemenangan udah berada di genggamannya. Tapi ternyata itulah momen ketika malapetaka datang menghantam. Pada 18 Maret 2021, El Cholo akhirnya tertangkap oleh anggota CJNG. Mereka langsung ngebawa dia ini ke hadapan sang bos, dikawal sama barisan pria bersenjata yang siap nembak kapan aja. Kebanyakan orang mungkin ngira ini akan langsung dieksekusi di tempat, tapi El Mencho punya rencana yang jauh lebih kejam. El Cholo dipaksa merekam video pengakuan, nyebut nama-nama orang yang membantunya selama perang ngelawan CJNG, termasuk para aparat penegak hukum. Langkah ini adalah serangan dua arah dari El Mencho. Bukan hanya mempermalukan musuh bebuyutannya, tapi sekaligus menyingkirkan semua sekutunya El Cholo yang masih berdiri. Satu gerakan, dua korban, dan pesan pun tersampaikan. Tapi video itu hanyalah pembukaan. Penderitaan El Cholo baru benar-benar dimulai setelah kamera dimatikan. Si JNG nyiksa korbannya berhari-hari, memecah siksaan menjadi babak-babak mengerikan. Pertama dia disetrum, entah berapa lama, lalu kedua kakinya dihancurkan hingga tulangnya pecah jadi serpihan, jari-jarinya dipotong satu persatu, tulang rusuknya dihantam sampai remuk, tubuhnya penuh luka sayatan. Tapi neraka terburuknya belum aja kejadian. Entah ini dilakukan sebelum atau sesudah semua itu, yang jelas saat jasadnya ditemukan, matanya udah dicungkil dan lidahnya tercabut dari mulut dengan alat penjepit besi. Setelah siksaan itu, 2 peluru ditembakkan ke kepalanya, lalu tubuhnya dibungkus plastik dan dibuang di tempat umum. Pameran kematian yang disengaja untuk menanamkan rasa takut. Kematian brutal ini jadi salah satu contoh paling jelas tentang apa yang dilakukan El Mencho kepada pengkhianat. Dan soal polisi sendiri, pertanyaannya bukan lagi kenapa mereka nggak bertindak, tapi bagaimana cara menghadapi kartel yang nggak punya belas kasihan, nggak peduli nyawa manusia, dan terus berkembang dengan kekuatan militer serta sumber daya yang bahkan bisa ngebuat pemerintah bertekuk lutut. Bayangin sebuah konvoi hitam pekat meluncur di jalanan gersang. Masing-masing truk ini dilapisin baja buatan mereka sendiri, moncong senjata berat mengintai dari celah perlindungannya. Di dalamnya pria-pria berpakaian loreng khusus yang nggak kalah rapih dari pasukan elit. Wajah mereka tertutup
balaklava, mata menatap tajam keluar. Itulah CGNG saat berhadapan dengan para militer Meksiko, bre. Bukan sekedar geng jalanan, melainkan pasukan paramiliter penuh senjata. Ledakan pertama biasanya datang dari granat peluncur roket, diikuti sama deru rentetan peluru dari senapan mesin berat yang bisa nembus kendaraan lapis baja standar. Suara dentuman memantul di lembah-lembah, membuat seluruh area terdengar seperti medan perang resmi. Militer Meksiko meski terbiasa menghadapi kartel, seringkali kaget dengan tingkat disiplin dan koordinasi mereka. CGNG bukan sekedar menembak secara acak, mereka udah ngebentuk perimeter, memotong jalur mundur, dan menggunakan sniper kaliber 50 untuk menonaktifkan kendaraan dari jarak ratusan meter. Beberapa di antara mereka bahkan dilatih untuk menerbangkan drone bersenjata, menjatuhkan bahan peledak tepat di posisi lawan. Semua taktik ini adalah warisan langsung dari strateginya El Mencho, yang menganggap setiap baku tembak sebagai pertunjukan, bukan hanya untuk mengalahkan musuh, tapi untuk menanamkan teror. Dan di balik semua itu ada satu pesan yang ingin dia sampaikan: nggak ada yang di luar jangkauan CGNG. Polisi bersenjata lengkap, mereka bisa jatuh dalam hitungan menit. Pos pemeriksaan militer bisa lenyap jadi puing-puing sebelum bantuan datang. Bahkan warga sipil yang hanya lewat bisa terjebak dalam hujan peluru tanpa ampun. Inilah sebabnya mengapa melawan CGNG itu bukan sekedar operasi kepolisian, tapi perang terbuka ngelawan kekuatan yang dibentuk untuk bertahan dan membunuh kayak unit militer. Hanya aja tanpa hukum, tanpa belas kasihan, dan tanpa batasan. Oke bro, gitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lu tentang cara El Mencho menyikapi pengkhianatan? Kalau lu suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan ya BTW gue baru aja buka membership. Kalau lu mau dengerin gue nyeritain kisah-kisah kartel atau kisah-kisah kasus-kasus lainnya, itu silahkan join, tombolnya ada di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.